Pemirsa, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara. Jaksa KPK menilai Rafael terbukti menerima gratifikasi dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana surat permohonan pemindahan hak nomor 109. Rafael Alun Trisambodo menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin siang kemarin. Tuntutan dibacakan Jaksa KPK setelah menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara. Sejumlah saksi ahli dan terdakwa Rafael Alun juga telah diperiksa di muka persidangan. Jaksa menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang. Jaksa menjatuhkan pidana 14 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Sebelumnya dalam sidang dakwaan, Jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Erni Mike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun hingga ratusan miliar rupiah. Penasihat hukum, kita isoma dulu skor sidang selama 40 menit ya. Ya pemirsa, borok Rafael Alun Trisambodo ini terkuak usai anaknya Mario Dandi Satrio ditangkap lantaran menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan pendapatan sahnya sebagai Kepala Bagian Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Sepak terjang mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo terkuak akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora hingga terluka parah. Penganiayaan melibatkan rekan Mario, Shane Lucas, dan seorang perempuan di bawah umur berinisial AG, kekasih Mario. Usai kasus penganiayaan ini viral di media sosial, satu persatu bobrok ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut mencuat ke publik. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan jumlah pendapatan sahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Komisi Pemberantasan Korupsi pun lalu memeriksa Rafael. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Akhirnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Erni Mike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun yang mencapai 111 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota TNI terdakwa kasus pembunuhan Imam Mashkur divonis hukuman seumur hidup serta dipecat dari dinas militer. Putusan hakim dinilai lebih ringan dibanding tuntutan sebelumnya, yakni hukuman mati. Ketiga terdakwa, Praka RM, Praka HS, dan Praka J menghadapi sidang putusan atas kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Ketiganya divonis hukuman penjara seumur hidup serta dipecat dari dinas militer karena dinilai melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga penculikan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1, pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan kedua, penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2, memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Vonis ini dianggap lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni tuntutan hukuman mati. Keluarga dan kuasa hukum korban berencana akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hakim pun telah memberikan waktu kepada penasehat hukum terdakwa dan juga auditor militer untuk mempertimbangkan vonis hukuman yang dijatuhkan. Pembunuhan saudara Imam Mashkur dari Aceh. Kita sudah konfirmasi dengan Kaud Militer
dan memohon putusan yang dijatuhkan pada hari ini yaitu seumur hidup untuk dilakukan banding ke hukuman mati. Terima kasih kepada dokter militer. Semoga jawaban pikir-pikir dulu adalah persiapan banding yang akan dilakukan dalam waktu cepat untuk guna dengan hukuman maksimal pasal 340 seperti apa yang pernah menjadi atensi Panglima TNI. Sebelumnya, korban Imam Mashkur meninggal dunia setelah dianiaya saat dibawa menggunakan sebuah mobil oleh ketiga terdakwa. Dalam perjalanan, ketiganya sempat menghubungi keluarga korban meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah. Setelah meninggal, jasad korban Imam Mashkur dibuang oleh para terdakwa di sebuah sungai di daerah Purwakarta. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kembali di Siang pemirsa, sempat menjadi daerah terbelakang di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong kini bertransformasi menjadi garda terdepan di Kalimantan Selatan. Lompatan pembangunan yang terjadi di Tabalong menjadikannya sebagai daerah yang siap menjadi penyangga ibu kota IKN Nusantara. Berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, Kabupaten Tabalong berada di posisi strategis segitiga emas sehingga menjadi perlintasan 3 provinsi di Pulau Kalimantan. Kabupaten Tabalong kini menjadi kiblat investasi dalam negeri. Tahun 2022 jumlah investasi di Kabupaten Tabalong tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 3,2 triliun rupiah. Kabupaten Tabalong juga memiliki potensi besar di bidang pertanian, terutama padi dan berbagai tanaman hortikultura. Sektor ini didukung dengan adanya pasar agribisnis. Sektor lainnya seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan juga menjadi potensi di Kabupaten Tabalong, termasuk sektor pertambangan yang kaya dengan sumber daya alam. Tabalong saat ini mengembangkan pusat kegiatan baru skala kota berbasis Green City. Pelaksanaan pemerintahan Tabalong di tahun 2022 di bawah kepemimpinan Bupati Anang Syafyani banyak mendapat prestasi dan penghargaan. Melanjutkan semangat pembangunan oleh warga dan pemimpin terdahulu, pemerintah Tabalong akan terus bekerja yang terbaik untuk masyarakat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait Kabupaten Tabalong, kita akan langsung berbincang dengan Bupati Tabalong, Bapak Anang Syafyani, yang telah hadir di studio siang ini. Selamat siang, Pak Anang. Selamat siang, Mbak Valeri. Pak Alhamdulillah Anang? baik. Alhamdulillah sampai di Jakarta ya, Pak ya. Ya. Iya, Pak Anang, ini waktu yang lama ya, Pak. Hampir 1 dekade dari 2014. Bagaimana, Pak, fokus utama Bapak bisa membangun Tabalong hingga saat ini? Baik, yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada MNC TV. Tadi di pengantar sudah disampaikan bahwa Tabalong itu pernah sebagai kabupaten terkebelakang. Dulu tertinggal ya, tertinggal, Pak. Ya kan. Nah, tertinggal dan terkebelakang itu bukan karena apa-apa ya. Yang pertama karena lokasi. Betul. Jadi Tabalong itu di ujung utara Kalimantan Selatan. Jadi kalau orang mau ke Tabalong tuh harus niat dulu. Akses ya, Pak ya. Ya. Nah, yang kedua memang dari indikator makro. Misalnya ya indeks pembangunan manusia, Tabalong tuh kalau tidak peringkat ke-9, peringkat ke-10 di Kalsel. Di Kalimantan dari 13 Selatan. kabupaten kota di Kalsel. Pertumbuhan ekonominya rendah, angka harapan hidup rendah, rata-rata alama sekolah juga di bawah. Nah, sekarang alhamdulillah karena apa? Karena ada upaya ikhtiar nyata ya untuk memajukan Tabalong, membangun Tabalong. Nah, sekarang dilihat dari indeks pembangunan manusia, kami berada di peringkat pertama untuk kelompok kabupaten. Wah, luar biasa. Peringkat Dan pertama ya, peringkat Pak ya? pertama untuk kelompok kabupaten ya, jumlah kabupaten di Kalsel itu ada 11. Nah, kemudian untuk Kalsel 13 kabupaten kota ya, termasuk 2 kota, kita selalu peringkat 3 gitu. 3 besar ya, Pak. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi dalam sejarah Tabalong yang berusia 58 tahun, baru kali ini kita bisa mencapai 5,30%. Begitu juga angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah ya kan. Nah, terakhir termasuk upaya kami mengendalikan inflasi, sehingga Tabalong yang menurut orang tidak mungkin, mustahil lah Tabalong itu inflasinya bisa rendah. Karena kami bukan daerah pangan ya. Tetapi alhamdulillah kami selalu bertahan di, kalau tidak 2 besar, 3 besar, 5 besar
di Indonesia gitu. Alhamdulillah. Nah itu yang menyebabkan jadi fundamental ekonomi di Tabalong itu sudah bagus ya, sehingga ada lompatan-lompatan dan ini alhamdulillah bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Nah terakhir dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara, karena Tabalong ini menjadi lintasan 3 provinsi, Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur ya, kami berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, dan menjadi kabupaten di Kalimantan Selatan yang dekat banget dengan IKN. Dan dampaknya itu sudah terasa. Tadi Mbak Valeri sampaikan ya, untuk investasi ya, penanaman modal dalam negeri tahun 2022 kita tertinggi di Kalsel. Termasuk kunjungan wisatawan. Betul. Paling tinggi kunjungan wisatawan domestik maupun asing gitu. Nah ini sebagai pertanda bahwa IKN itu memang memberikan dampak kepada kami di Kabupaten Tabalong gitu. Nah ini yang akan terus kami pelihara, akan terus kami eksplor ya, berbagai potensi yang ada, yang tujuannya itu adalah bagaimana agar kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tabalong itu bisa kita tingkatkan gitu. Iya, jadi nah kan itu memang secara sekarang singkat. Kalimantan ini kan sedang mendapat exposure ya Pak Anang ya, karena kan memang Penajam Pasar Utara, PPU ini akan digadang-gadang menjadi IKN baru. Nah kalau sekarang prioritas pembangunan di Tabalong sendiri seperti apa? Karena kan ini tadi Bapak juga sebutkan Tabalong menjadi garda terdepan untuk IKN. Baik, jadi dalam konteks IKN ya, kami sudah menyiapkan sektor industri sebagai primadona. Nah walaupun ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat ya, kita siapkan kawasan industri seluas 3.200 hektar. Nah, saya tadinya tanda tanya ya, kok pusat request ini kan. Nah tetapi setelah saya pelajari potensi yang ada di Tabalong, termasuk kabupaten yang dekat dengan Kabupaten Tabalong, nah saya meyakini bahwa industri yang akan dikembangkan di Tabalong, di kawasan industrinya adalah industri menengah ke sedang gitu. Jadi mungkin pengolahan pangan dan lain-lain ya. Nah itu sebabnya bersamaan dengan itu kami juga mengembangkan sektor pertanian, khususnya pangan. Padahal sebelumnya kami harus disupport oleh... Karena akses tadi ya Pak? Iya, disupport oleh daerah lain. Nah, sekarang kami tidak saja swasembada tapi surplus. Nah ini terus kami kembangkan untuk pangan ini ya. Bahkan saat ini Tabalong itu harus menyopot Kaltim ya. Setiap harinya itu rata-rata 1,5 sampai 2,5 ton sayur-sayuran. Berarti justru dari Tabalong ke Kalimantan Timur ya Pak? Ke Kaltim. Nah ini baru Kaltim, belum IKN gitu kan. Belum IKN. Belum IKN, nah oleh sebab belum itu. Belum sampai PPU Pak? Penajam Pasar? Sudah. Maksud saya bukan kebutuhan orang IKN, ini baru kebutuhan orang Kaltim ya kan. Kaltim aja ya Pak. Nah nanti setelah mungkin IKN itu akan resmi 17 Agustus 2024 ya. Kami tidak mungkin memenuhi kebutuhan ini kan, hanya Tabalong. Oleh sebab itu tahun 2021 saya bangun pasar agribisnis, letaknya persis di ruas jalan nasional yang menghubungkan Tabalong dengan IKN. Nah pasar agribisnis ini sekarang menampung hasil-hasil pertanian dari para petani, dan saya sudah tawarkan juga kepada pemerintah provinsi, silahkan ini dijadikan sebagai outletnya Kalsel, outletnya pangan Kalsel gitu. Jadi orang kabupaten lain di Kalsel tidak perlu dia jual ke Kaltim atau ke IKN, cukup di Tabalong. Di pasar gitu. Ini ya Pak ya. Baik, ini kan berarti tadi Bapak sebutkan memang kepemimpinan 10 tahun ini cukup berkembang pesat ya Pak ya Tabalong ini. Strateginya seperti apa sih Pak Anang? Jadi saya sudah, karena saya dari birokrat kan, saya pernah kepala Bapeda Tabalong 6 tahun, pernah kepala dinas di beberapa SKPD ya. Nah, dari situlah saya kesempatan mempelajari ya. Nah, akhirnya di tahun 2015 itu saya mencanangkan apa yang saya sebut gerakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Disingkat Gerbang Emas. Nah intinya Gerbang Emas ini adalah yang pertama, yang paling mendasar ya, bagaimana agar kualitas perencanaan itu bagus.
Kualitas perencanaan. Nah, kualitas perencanaan ini bagus ya. Oleh sebab itu, supaya ini bisa terwujud, sebagai bupati di tahun-tahun itu, saya langsung memimpin musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan dulu ya Pak ya. Nah, kalau bupati hadir, tokoh-tokohnya pasti hadir gitu. Nah, dari situ akhirnya alhamdulillah bisa terwujud keterpaduan dalam perencanaan. Nah, keterpaduan ini penting, Mbak. Karena kabupaten tidak mampu sendiri kan, oleh sebab itu dia perlu dukungan provinsi, pusat ya kan. Nah, kemudian konsep gerbang emas ini juga memaksimalkan apa yang sekarang lagi populer, sinergitas dan kolaborasi. Betul. Nah, kita mulai dari situ. Nah, alhamdulillah ya, dari gerbang emas ini terjadi lompatan besar dalam pencapaian indeks pembangunan manusia tadi ya. Di 2014 kita masih peringkat ke-10, akhir 2015 itu peringkat IPM kita udah naik ke peringkat 3. Nah, ini yang meyakinkan saya bahwa jauh ya Pak lompatannya ya Pak ya, lompatannya dari 10 jauh ke banget 3. ya kan, dari 10 ke 3 ya kan. Luar biasa. Nah, ini yang meyakinkan saya bahwa konsep gerbang emas ini harus kita lanjutkan. Dan itu alhamdulillah terus berjalan sampai hari ini. Sampai nanti saya selesai pada tanggal 31 Desember, Desember ya, 2023. 2020. Ya. Sekarang pembangunan apa yang masih berjalan di sana? Infrastruktur. Infrastruktur terutama ya Pak Terutama, ya, karena tadi menjadi penyangga untuk IKN. Apa aja nih Pak Anang? Nah, kemudian tadi pertanian dalam arti luas ya kan, nah, termasuk industri ya kan. Nah, yang tidak kalah pentingnya UMKM. Ini mungkin sejarah pahit ya, kalau boleh saya katakan. Tabalong itu kan mulai zaman Belanda ada tambang minyak. Iya. Sehingga saya pernah baca ya, sebuah buku. Jadi Tabalong itu terperangkap ke ekonomi dualistik. Jadi walaupun pertanian dan lain-lain maju, tapi dia tertutupi oleh kebesaran sektor tambang. Betul-betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf orang Tabalong jadi konsumen, bukan produsen. Padahal sumber dayanya sangat banyak ya Pak. Sangat banyak. Nah, justru melalui konsep gerbang emas tadi, lalu saya canangkan satu program mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Jadi di periode pertama saya targetkan 5.000 ya. Alhamdulillah realisasinya 6.000 lebih. Kemudian di periode kedua 2019-2024 targetnya saya naikkan 10.000. Alhamdulillah. Kemarin waktu acara puncak hari jadi kita sudah mencapai 22.000. 22.000. Mereka inilah Mbak Valeri yang menjadi UMKM. UMKM sekarang ya Pak, terus digencar ya Pak Dan ya. mereka itulah yang punya peran besar untuk mempercepat bangkitnya ekonomi di Tabalong itu pasca pandemi COVID-19. Baik, Pak Anang kita jeda dulu sebentar dialognya pemirsa. Informasi menarik lain akan kami hadirkan di Sindosia, tetaplah bersama kami. Kembali di Sindosia pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog dengan Bupati Tabalong, Bapak Anang Syafiani. Iya Pak Anang, tadi kan menarik selain UMKM yang saat ini sedang digencarkan di Tabalong. Tapi juga terkait dengan pembangunan ekonomi di sana, ada program Bapak ini kredit bunga 0%. Ini mungkin bisa dielaborasi seperti apa programnya Pak? Baik, ini sebetulnya terkait langsung ya dengan satu program yang saya sampaikan tadi, mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Jadi mereka skillnya kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian mereka begitu selesai pelatihan ya, mereka kita bantu peralatan dan kita dukung dengan permodalan yang bunganya 0% tadi. 0% ya Pak ya? Nah itu yang mempercepat, mengentaskan mereka dari ketidakpastian tentang berusaha. Nah alhamdulillah kredit yang bunganya 0% ini kita sebut juga kredit gerbang emas ya. Ini menjadi percontohan pilot proyek dari OJK Kalimantan Selatan. Dan kita pernah mendapatkan OJK Award ya, karena kredit yang bunganya 0% ini. Nah ini terus kita lanjutkan. Memang tidak semua bisa kita layani ya.
Karena walaupun bunganya 0%, karena kredit ini disalurkan oleh Bank BPR Tabalong Bersinar, saya tekankan dengan BPR ini, kalian harus jaga NPL. Iya kan? Supaya apa? Karena NPL itu kan cermin sehatnya sebuah bank gitu. Nah, oleh sebab itu kita tetap selektif ya, tetapi tanpa mengurangi perhatian kita kepada UMKM yang membutuhkan Artinya bantuan background permodalan. checkingnya juga tetap berjalan ya Pak ya. Nah sebetulnya kebanyakan wirausaha yang menggunakan kredit 0% ini di bidang apa aja sih Pak? Semuanya. Ada pedagang di pasar. Nah kalau pedagang di pasar ini ya, itu pasti terkait tentang praktek rentenir. Ada yang mengatasnamakan lembaga koperasi dan lain-lain. Nah kita masuk ke sana. Alhamdulillah informasi tentang praktek-praktek ini sudah sangat jarang saya dengar ya. Ini artinya kredit gerbang emas yang bunganya 0% ini memang efektif untuk memberantas praktik rentenir di Kabupaten Tabalong gitu. Iya betul sekali, pinjaman-pinjaman yang tidak berlisensi ya Pak. Sudah ada berapa kira-kira yang menggunakan program kredit 0% ini Pak untuk warga Tabalong sendiri? Saya angka pastinya kurang ingat ya, tapi ya udah di atas 3.700 lah. 3.700 ya. Mungkin sudah mendekati 4.000, 4.500. Sekitar 4.500 warga Tabalong ini ya kan kemarin waktu perubahan APBD Kabupaten Tabalong tahun 2023 kita tambah lagi permodalan untuk kredit gerbang emas ini. Oke baik, nah tadi kan juga ini disebutkan Tabalong saat ini juga menjadi garda terdepan ataupun penyangga untuk IKN nanti ya rencananya Penajam Pasar Utara. Apa sebetulnya Pak sektor-sektor perekonomian di sana yang menjadi primadona? Ini kan supaya masyarakat juga yang belum pernah ke Tabalong mungkin bisa tertarik ke sana ya Pak ya? Baik, jadi sebetulnya ini kami lakukan ya untuk menyikapi satu program dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai penyangga IKN. Nah karena Tabalong itu berbatasan dengan Kaltim dan IKN, maka tahun yang lalu saya mencanangkan Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan. Nah serambi ini bukan dalam pengertian fisik saja, ya kan, dari Kaltim masuk Tabalong, bukan itu aja. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bagaimana Tabalong bisa menyuplai pangan ke IKN, bagaimana Tabalong bisa menyuplai tenaga kerja yang terampil hasil dari pelatihan tadi ke IKN, termasuk nanti sektor-sektor lain ya. Nah ini sudah kami laksanakan setahun lebih ya, menyiapkan diri sebagai serambi depan IKN ini, termasuk tadi menyiapkan kawasan industri, dan kemarin tanggal 8 Desember ya, acara puncak hari jadi Tabalong, kami setahun ke depan makin memantapkan diri lagi sebagai serambi depan Kalimantan Selatan. Iya, baik. Nah dengan cara seperti ini ada ikhtiar nyata, ada kontribusi nyata dari kami ya untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai penyangga IKN. Jadi itu yang kami lakukan Mbak Valeri. Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi banyak sekali program prioritas yang sudah tercapai. Tadi ada gerbang emas, kemudian juga kredit 0% untuk para wirausaha di sana, dan juga angka inflasi yang cukup rendah ya Pak ya. Apa saja lagi capaian program prioritas pembangunan di era kepemimpinan Pak Anang ini? Tadi saya ingin garis bawahi tentang inflasi ya. Orang sering bertanya ya, kenapa inflasi di Tabalong terkendali? Nah ini ingin saya sampaikan bahwa kita memang terus-menerus melakukan inovasi. Jadi ada 12 inovasi ya yang kita lakukan untuk mengawal agar inflasi ini terkendali. Nah misalnya ya yang lagi viral nih, julakwasi. Julakwasi. Julakwasi itu kan bahasa Banjar Mbak. Julak itu artinya paman ya. Wasi itu besi. Jadi ini paman besi. Paman yang kuat ya. Oh, paman yang kuat. Nah, julakwasi itu singkatan dari jual ikan dan sayur untuk kawal inflasi.
Nah kemarin sebetulnya ada launching ya tanggal 8 kemarin. Nah makanya hari ini saya jam 12 nanti ada acara penganugerahan Inovatif Government Award. Nah insya Allah minimal kita masuk 4 besar gitu. Mudah-mudahan 3 besar dengan inovasi ini. Nah ini terus kita lakukan. Nah kemudian selain itu kita juga menyiapkan objek wisata. Objek wisata, ya menarik nih Pak. Yang menarik ya kan? Nah kemarin tadi sudah saya katakan tahun yang lalu kunjungan wisatawan domestik ke Tabalong itu 3 juta lebih. Tahun lalu ya tahun Pak lalu, tahun 2022. Kemudian kunjungan wisatawan asing itu 44.000, lebih dari 5% kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Padahal dengan kondisi yang seadanya. Nah itu sebabnya juga, kan, kami ya? terus kembangkan objek wisata, ya daya tarik alam, daya tarik seni budaya, ya kan, kemudian daya tarik kuliner. Nah oleh sebab itu kemarin tanggal 9 untuk pertama kalinya kami melaksanakan Nan Sarunai Tabalong Festival. Tabalong Festival. Ya, jadi seni budaya tujuannya adalah untuk mengenalkan seni budaya daerah sekitar IKN kepada pihak luar. Karena dan memang mengenalkan Kalimantan lagi dapat exposure ya Pak ya. Nah kemudian mengenalkan seni budaya dari luar ke warga sekitar IKN. Nah alhamdulillah dari Blitar, dari Tanah Toraja, dari Sumatera Barat, kemudian dari beberapa kabupaten di Kalimantan juga hadir gitu. Nah ini sebagai sebuah modal awal bagi kita untuk mengembangkan pariwisata di tahun-tahun mendatang. Jadi saya memanfaatkan orang yang mau ke IKN dari Banjarmasin, mampir dulu gitu. Paling tidak dia nginap 1 malam 2 malam di Tabalong ya kan. Iya, mengeksplor Tabalong dan keindahan dan kekayaan alamnya ya Pak. Nah Pak Anang ini mungkin kan memang 31 Desember akan berakhir, tapi mimpi apa yang belum tercapai mungkin Pak? Bapak kan juga sudah lama memimpin Tabalong ini dulu dari Bapeda ya tadi ya Bapak sebutkan ya. Ada mimpi yang belum tercapai mungkin Pak Anang? Alhamdulillah sebagian besar mimpi saya sudah terwujud ya. Nah yang belum itu misalnya saya ingin menuntaskan ya aktivitas perekonomian di Pasar Tanjung misalnya ya. Ini dapat dipastikan tidak akan terwujud ya karena faktor alam dan sebagainya. Nah kemudian saya sebetulnya punya obsesi di akhir masa jabatan saya ini Tabalong itu mempunyai universitas. Universitas. Iya kan, tapi ya mohon maaf andai kata tidak ada pandemi COVID-19 ya semuanya terwujud. Iya itu sempat menghambat ya Pak ya. 2 tahun kita bukan sekedar menurun, sempat stagnan kita kan. Betul. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh penjabat bupati atau bupati definitif nanti supaya Tabalong itu bisa menjadi pilihan orang untuk berbisnis, untuk kunjungan wisata, termasuk melanjutkan pendidikan gitu. Betul sekali, amin. Ya, kita sama-sama berharap dan mendoakan ya Pak Anang, siapapun nanti yang menggantikan kepemimpinan Pak Anang, ini bisa melanjutkan tadi yang belum tercapai, mungkin yang ekonomi yang lebih maju, kemudian juga ada universitas di Kabupaten Tabalong ya Pak Anang. Terima kasih Bupati Tabalong Pak Anang Syafiani telah bergabung di Sindo Siang pada hari ini. Salam sehat Bapak. Sampai nanti 31 Desember mungkin kita harapkan sama-sama Tabalong bisa semakin maju lagi ya Pak Anang. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Anang, salam sehat. Dan pemirsa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan terkait penyelenggaraan debat perdana Capres Pemilu 2024 pada malam nanti. Sindo Siang segera kembali. Kembali di Sindo Siang pemirsa, Presiden Joko Widodo menyoroti begitu banyaknya pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara karena tindak pidana korupsi.
Sepanjang 2004 hingga 2022, Presiden mencatat ratusan pejabat yang tersandung korupsi, meliputi pimpinan dan anggota DPR serta DPRD, menteri dan kepala lembaga, gubernur, bupati dan wali kota, hakim dan hakim konstitusi, serta komisioner di KPU, KPPU, dan Komisi Yudisial. Selain itu dari ratusan pejabat di sektor swasta dan birokrat juga dihukum karena korupsi. Meskipun banyak pejabat yang telah dipenjara korupsi, Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mendorong dijalankannya sistem pemberantasan korupsi yang lebih sistematif dan masif guna mencegah praktik tindak pidana korupsi yang semakin canggih, bahkan bersifat lintas negara dan multi yurisdiksi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 akan digelar hari ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat sendiri akan digelar 5 sesi, meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat untuk Cawapres. Debat Cawapres akan didampingi oleh calon presiden. KPU telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat Capres akan digelar sebanyak 3 kali dan debat Cawapres akan digelar 2 kali. Dalam 5 sesi debat tersebut, debat Cawapres akan didampingi oleh calon presiden. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing Capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan, itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima, semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Debat pertama Capres digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua, debat Cawapres digelar 22 Desember 2023. Tema yang diusung adalah ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga, debat Capres digelar pada 7 Januari 2023. Bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat Cawapres digelar 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres digelar 4 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial budaya, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat ini diperkirakan akan berlangsung 2 jam dan akan dibagi ke dalam 6 segmen dan 18 pertanyaan oleh 11 panelis. Sementara itu, pengamat politik UI Cecep Hidayat mengatakan debat adalah satu-satu metode kampanye. Saat debat, ketiga paslon bisa menunjukkan kualitas mereka dan ajang untuk meyakinkan publik agar memilihnya. Efektif atau tidaknya debat ini tergantung pada karakteristik para pemilihnya. Pemilih yang rasional ini bisa efektif. Tapi untuk pemilih yang masih irasional atau primordial atau bahkan mengusung identitas tertentu, itu menjadi atau kurang efektif. Dan mereka lebih membutuhkan pendidikan politik untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dari debat Capres-Cawapres ini.
Cecep juga menambahkan lewat debat, masyarakat bisa mengetahui penguasaan berbagai masalah para calon pemimpinnya. Dari debat, pemilih bisa mendapatkan referensi kemampuan para paslon sebelum memilihnya pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat pertama diperuntukkan khusus calon presiden pemilu 2024 berlangsung pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Debat akan mengangkat tema tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat akan dihadiri 3 pasangan Capres-Cawapres, yakni pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Debat akan dipandu 2 moderator, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, dan melibatkan 11 panelis dari berbagai pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia, serta mantan komisioner Komnas HAM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU telah siap untuk menyelenggarakan debat perdana Capres Pemilu 2024. Dalam debat perdana malam nanti, Capres akan saling adu gagasan dengan durasi 120 menit. Pemilihan Umum menyampaikan konferensi pers mengenai kesiapan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Media Center KPU Senin siang. KPU menegaskan telah siap menyelenggarakan debat perdana hari ini. 11 panelis dan 2 moderator yang disiapkan akan menjalani karantina untuk fakta integritas demi komitmen netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024. KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit dalam 6 segmen. Masing-masing calon presiden akan menyampaikan gagasannya secara mendalam dan berinteraksi satu sama lain. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Debat perdana Capres akan dilaksanakan hari ini dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang debat perdana Capres-Cawapres 2024, sudah ada rekan Aulina Iyasha di kantor KPU Jakarta. Selamat siang, Aulina. Aulina, bagaimana persiapan di gedung KPU saat ini?
Ya, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari pagi tadi dimulai dari adanya apel siaga para petugas keamanan KPU. Dan untuk hari ini pun para pihak kepolisian sudah mulai berjaga di sekitaran gerbang halaman KPU. Di mana memang untuk masuk ke KPU sendiri kita harus menggunakan ID KPU. Dan untuk masuk ke KPU juga barang-barang yang kita bawa pun akan diperiksa oleh pihak KPU dengan menggunakan mesin X-ray. Dan untuk persiapan dari panggung sendiri, Valerie dan juga pemirsa sudah siap 100% untuk dilakukannya debat capres pada jam 7 malam nanti. Di mana untuk panggung sendiri akan bertemakan town hall. Jadi nanti para capres akan di tengah-tengah dan akan dikelilingi oleh para penonton yang akan menonton acara debat capres. Dan untuk kapasitas dari panggung sendiri yaitu berkisar untuk 800 orang maksud saya. Namun memang untuk masing-masing dari pasangan capres hanya boleh membawa 75 tim orang pemenangan saja. Dan pemirsa untuk kursi sendiri nanti itu akan ada kursi dari mulai VIP sampai dengan tribun, di mana untuk VIP A diperkhususkan untuk 17 orang saja, dan untuk VIP A2 juga hanya untuk 20 orang, dan ada VIP B untuk 15 orang dan VIP C untuk 5 orang saja, dan sisanya untuk tribun yaitu yang berkapasitas 40 orang. Dan memang untuk para tim pemenangan nanti akan ditaruh di tribun, di memang yang berkapasitas lebih banyak dibanding kursi-kursi di bawah lainnya. Dan juga pemirsa nanti akan ada 11 panelis yang akan menjadi panelis dalam acara debat capres pada pukul 7 malam nanti, di mana para panelis itu akan memberikan pertanyaan kepada para capres dan juga kepada capres. Dan pemirsa memang untuk format debat sendiri itu sudah sesuai dengan aturan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50, di mana memang debat capres akan dilakukan selama 5 kali, yaitu dimulai dari hari ini, dan debat capres yang kedua akan dilakukan pada tanggal 22 Desember, dan yang ketiga tanggal 7 Januari 2024, dan debat capres keempat akan dilakukan pada 14 Januari 2024, dan debat capres terakhir akan dilakukan pada 4 Februari 2024. Dan sistemnya pun nanti seperti apa pemirsa, yaitu akan ada 6 segmen, di mana segmen tersebut terbagi menjadi 150 menit, di mana 30 menit untuk iklan dan sisanya untuk melakukan debat capres yaitu 120 menit. Dan juga pemirsa memang untuk sistemnya sendiri nanti per segmen itu segmen 1 yaitu diawali untuk dari para capres dan cawapres, capres saja maksud saya, untuk memberikan visi misinya di hadapan para pemirsa dan juga para finalis yang hadir dan juga moderator. Dan segmen 2, 3, 4, 5 yaitu para capres memberikan visi misi dan juga diberikan pertanyaan oleh finalis dan juga sistem mereka tanya jawab dan berdebat antar sesama calon pasangan presiden. Dan juga pemirsa untuk segmen 6 terakhir nanti itu adalah segmen di mana akan dilakukannya closing. Mungkin nanti akan ada kata-kata terakhir dari para capres untuk menyampaikan bagaimana mereka akan membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik di 5 tahun ke depan. Dan juga pemirsa memang untuk dari keamanan sendiri akan diturunkan atau dikerahkan 2.000 keamanan kepolisian, yaitu dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk mengamankan jalannya sidang debat capres maksud saya pada pukul 7 malam nanti. Dan juga untuk para cawapres memang diperbolehkan ikut pemirsa, namun mereka tidak diperbolehkan memberikan instruksi apapun, hanya diperbolehkan untuk berdiskusi saja dengan para capres nanti. Ya begitu, baik Valerie dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Alina Iyasha. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, bagi Anda yang hendak beraktivitas sore hari nanti, hindari kawasan gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Karena sekitar gedung KPU akan steril mulai pukul 4 sore dan lalu lintas akan dialihkan. Iya pemirsa, jelang debat capres dan cawapres ini pihak polisi baru saja mengumumkan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Di mana tadi kami baru saja menerima keterangan dari Wakasatgas Preventif Penyelenggara Pemilu, Brigjen Rudi Antariksa, yang mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas ini nantinya akan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Imam Bonjol di sekitar gedung KPU. Nantinya hal ini menyusul debat capres-cawapres yang nantinya akan digelar pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tadi juga Rudi menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak KPU dan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, di mana nantinya selain rekayasa nanti akan ada sekitar personil aparat gabungan yang terdiri dari pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dan jikalau dirincikan nantinya akan ada 1.000 personil aparat
di mana terdiri dari 270 aparat dari Mabes Polri dan juga akan ada 1.000 personil yang diturunkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami masih memantau prosesi daripada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sekitar gedung KPU. Namun dapat kami sampaikan bahwa Jalan Raya Imam Bonjol ini nantinya akan mulai steril pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di sekitar gedung KPU. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo sudah mempersiapkan strategi dan berdiskusi bersama Cawapres Mahfud MD untuk menghadapi debat nanti malam. Ganjar Mahfud akan berangkat bersama dari gedung High-End menuju kantor KPU di Jakarta Pusat untuk melakukan debat Capres-Cawapres Selasa malam. Partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud juga akan berkumpul di markas TPN tersebut. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto mengakui tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Ganjar Mahfud. Ganjar sudah mempersiapkan strategi dan berdiskusi bersama Mahfud untuk menghadapi debat malam nanti. Mereka juga akan membawa suara-suara masyarakat selama kampanye di berbagai daerah di Indonesia. Andi Wijayanto optimis Ganjar Mahfud lebih unggul karena tema debat nanti malam masuk dalam program kampanye, yaitu terkait dengan kepastian hukum. Disesuaikan dengan visi misi dan terutama temuan-temuan lapangan yang langsung didapatkan oleh Mas Ganjar selama pergerakan kampanye. Karena tema debat 1 itu tentang Polhukam, tentunya kami juga berbicara dengan Pak Mahfud. Sudah ada pertemuan antara Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Kedua kandidat kami sudah saling mengisi tentang isu-isu debat 1, misalnya sudah berbicara tentang kemunduran demokrasi, sudah berbicara tentang pemberantasan korupsi, sudah juga berbicara hal-hal yang terkait dengan terobosan-terobosan demokrasi yang ada di era digital dan seterusnya. Dengan persiapan-persiapan yang ada yang masih akan dilakukan 1 kali lagi malam ini, lalu kemudian akan 2 kali tergantung kebutuhan Mas Ganjar yang pada dasarnya sudah menemukan narasi utamanya. Ya, kami yakin kandidat kami akan bisa tampil dengan performance sangat baik. Ya, pemirsa, jelang pelaksanaan debat perdana kandidat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat. Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud adu strategi berebut suara pemilih muda dan undecided voters atau pemilih bimbang ini. Debat kandidat Pilpres 2024 sudah di depan mata. Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud tentu pasang kuda-kuda, adu tangkas, adu gagas. Debat kandidat Pilpres 2024 dinilai mampu mempengaruhi suara undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan terhadap paslon Capres-Cawapres. Survei Litbang Kompas yang diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan undecided voters atau pemilih bimbang jumlahnya signifikan. Pada Mei 2023, kelompok yang belum menentukan pilihan jumlahnya mencapai 18%. Angka ini turun pada Agustus 2023 menjadi 15,4%. Namun pada Desember 2023 mendekati pelaksanaan debat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat menjadi 24,9%. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi ceruk suara dari pemilih yang belum menentukan pilihan. Menurut Gibran, debat Capres-Cawapres bisa mempengaruhi pemilih yang masih ragu dan belum tahu akan memilih siapa untuk menentukan pilihan. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan seluruh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bergerak ke semua lini untuk menyukseskan Ganjar Mahfud Presiden 2024. Jadi sesuai dengan pemilu 2019 yang lalu, kami melakukan safari politik 11 kali dan ini dilakukan bersama-sama Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Pak Sandiaga Uno, Ibu Siti Atikoh, Alam Ganjar Pranowo, Pak Andika Perkasa, Gatot Edi Pramono, jadi semua tim bergerak.
Selain itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menanggapi berbagai hasil survei menjadi masukan bagi Anies Muhaimin. Kandidat Capres-Cawapres 2024 dinilai perlu merancang strategi guna meraup ceruk suara pemilih bimbang yang secara data jumlahnya mencapai 28,7%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum gelaran debat Capres digelar, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mengikuti talk show bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia di Mampang, Jakarta Selatan. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggelar makan siang di bakso milik YouTuber Tan Boykun di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka makan siang di sebuah kedai bakso di Cimanggis, Depok, Jawa Barat Senin kemarin. Usai menyantap bakso, Gibran langsung dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media terkait persiapan debat pertama menyangkut pembahasan hukum dan pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang akan digelar hari ini. Sudah terpahami dan sudah terkuasai itu sih. Ya, moga-moga udah. Sudah ada. Ya udah. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengatakan akan menghentikan bagi-bagi susu dan buku terkait kampanye di saat CFD sebelumnya jika ada teguran dari Bawaslu. Sementara itu, hari Senin kemarin, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mengikuti talk show bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia di Mampang, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog tentang peta jalan perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ganjar menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa menunjang aktivitas industri dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Maka mudah berusaha meningkatkan nilai tambah ini penting, maka tadi itu jangan sulit-sulit dong. Tiga calon presiden yang berlaga di pemilu 2024 menghadiri acara yang bertajuk Dialog Pengusaha dengan calon presiden Republik Indonesia yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan dialog tentang peta jalan perekonomian Indonesia tahun 2024-2029. Ganjar menyebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan melalui pelatihan cross-border atau lintas batas. Pemerintah bertugas menyiapkan pelatihan sampai membangun sekolah, sementara pengusaha menyiapkan spesifikasi sehingga SDM di Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Kami masih harus memikirkan tingkat pengangguran terbuka. Kami masih harus memikirkan kira-kira 23 juta pekerja yang di bawah UMR. Ini penting untuk kawan-kawan bagaimana bersepakat. Dan kami berpikir 34% dari 90 juta pekerja ini memiliki jaminan. Kalau ini nyaman, industrinya akan nyaman, pengusaha akan nyaman. Maka kami siapkan kurikulum yang siap kerja. Kurikulum inilah yang kemudian penting para pengusaha untuk ikut masuk. Aku itu butuhnya bukan yang kamu ciptakan itu. Aku butuhnya sekarang mereka yang ngerti digital, yang literasinya cukup, maka dia akan jalan. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tampil lebih dulu dan menyampaikan visi misinya di bidang perekonomian. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tampil di akhir acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, istri Ganjar Pranowo Siti Atiko belusukan ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Setelah belusukan, istri calon presiden nomor urut 3 ini berbincang dengan pedagang terkait harga komoditas pangan. Siti Atiko, istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, belusukan ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Senin pagi. Begitu tiba, Siti Atiko langsung menyapa pedagang sayuran dan sembako. Kunjungannya ke pasar untuk mengecek langsung harga pangan di Pasar Induk Utama Kota Serang. Hasilnya, sejumlah harga barang naik cukup tinggi, seperti cabai yang mencapai Rp100.000 per kilo. Memang ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama,
dari hulunya itu memang karena mulai hujan itu juga berpengaruh terhadap masa panen mereka yang biasanya produktivitasnya tinggi agak terkurangi karena faktor cuaca. Kemudian yang kedua, supply demand kan ya, supply-nya berkurang, demand-nya tambah karena mau tahun baru, mau Natal seperti itu, jadi otomatis permintaannya juga naik. Sementara supply-nya itu terbatas, otomatis ini juga akan berpengaruh kepada harga-harga yang ada di pasar. Ya, Bu, pesan nanti bisa diintervensi sehingga petani tetap mendapatkan keuntungan, terutama masyarakat juga tidak terlalu dirugikan karena daya beli mereka jadi sangat terganggu. Selain mendengarkan keluh kesah penjual dan pembeli, Siti Atiko juga memborong bahan pokok dari pedagang di pasar induk Rau. Kedatangan Siti Atiko disambut hangat warga Serang yang sedang berbelanja di pasar induk. Mereka berharap pemerintah segera lakukan intervensi guna menstabilkan harga barang yang terus merangkak naik. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI resmi membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 mulai Senin 11 Desember kemarin. KPU membutuhkan 5 juta anggota KPPS yang nantinya akan diberi honor 1 juta rupiah. Pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk Pemilu 2024 resmi dibuka hari Senin 11 Desember. KPU RI akan merekrut 5.700.000 anggota KPPS untuk melaksanakan pemilu di 800.000 TPS seluruh Indonesia. Honor petugas KPPS untuk pemilu 2024 naik. Sebelumnya, Ketua KPPS mendapat honor Rp550.000. Untuk pemilu mendatang, Ketua KPPS akan diberi honor Rp1.200.000. Sementara untuk anggota KPPS di tiap TPS, honornya naik dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000. Namun persyaratan, terutama syarat kesehatan, akan diperketat. Yang akan terekrut nanti memiliki syarat kesehatan. Setidaknya akan diminta ya proses pemeriksaan kesehatan terkait dengan darah tinggi, kolesterol dan diabetes. Karena hasil dari beberapa masukan, seminar, kemudian kajian, diskusi dan evaluasi terkait dengan pemilu tahun 2019, rata-rata teman-teman yang mengalami meninggal dunia, sakit dan lain sebagainya. Pendaftar KPPS diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan dalam kondisi prima dan tidak memiliki riwayat komorbid. Anggota KPPS yang terpilih akan ditetapkan pada 24 Desember dan dilantik resmi pada 25 Desember 2023. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo prihatin melihat dan mendengar masih terjadi kenaikan sejumlah harga pangan di berbagai daerah. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Presiden dengan tegas menyinggung harga bahan pokok yang masih tinggi, terutama harga beras hingga cabai. Presiden mengungkapkan ada masalah pasokan hingga distribusi. Di hadapan para menteri kabinet, Presiden lantas membeberkan adanya perbedaan harga bahan pokok di beberapa provinsi. Misalnya harga cabai, di mana Presiden menemukan ada daerah yang menjual cabai dengan harga Rp50.000 per kilogram, tetapi ada juga daerah yang menjual harga cabai dengan harga Rp130.000 per kilogramnya. Karena di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya Rp50.000, tapi di Jawa ada yang 110 sampai 130. Tolong dilihat betul lebih detail lagi. Yang berkaitan dengan stabilitas harga, utamanya harga bahan pokok. Saya kira yang masih tinggi beras, cabai, ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, 3 wanita di Semarang, Jawa Tengah jalani isolasi mandiri usai dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan di Jakarta,
2 pasien lansia positif COVID meninggal usai jalani perawatan intensif di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam menjelaskan ketiga pasien COVID-19 yang terdeteksi di Semarang masuk dalam kategori ringan. Saat ini varian COVID-nya pun masih dalam tahap pemeriksaan. Meski demikian, warga Semarang tetap diantisipasi untuk menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin booster juga diminta segera melakukan suntik booster guna menjaga daya tahan tubuh. Kalau sudah disuntik 4 kali, artinya itu ketika ada virus COVID masuk ke dalam tubuh kita, mereka sudah pasti sudah kenal. Makanya yang terjadi adalah gejalanya atau keluhannya pasti akan lebih ringan dibandingkan dengan dulu sebelum dilakukan vaksinasi. Bahkan yang tadi diceritakan sama Bu Ali, tiga-tiganya kondisinya ringan ya, artinya tidak perlu harus ke rumah sakit, hanya istirahat di rumah atau isolasi di dalam rumah. Hal ini berbeda dengan kasus COVID-19 di ibu kota. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan 2 pasien lansia positif COVID-19 meninggal dunia. Kedua pasien berjenis kelamin perempuan berusia 81 tahun dan 91 tahun terkonfirmasi positif COVID-19 pada November 2023 lalu. Kedua pasien dinyatakan meninggal pada bulan Desember setelah sempat jalani perawatan intensif. Ya, artinya mungkin ada kenaikan kasus yang memang terjadi di komunitas. Memang biasanya 6 bulan sekali akan ada kenaikan, tapi masyarakat tidak perlu panik ya. Memang 2 kasus ini semuanya perempuan, lansia, ada yang 81 tahun, ada yang 91 tahun, komorbidnya hipertensi, penyakit jantung ya. Memang kondisinya sejak pertama kali terkena COVID memang sudah kondisi berat. Ya, oleh karena itu dirawat di rumah sakit. Terkait merebaknya kasus COVID-19 selama 6 bulan terakhir, Dinas Kesehatan DKI meminta masyarakat untuk tidak panik. Masyarakat diimbau untuk menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hingga kini pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Lamreh Aceh Besar terkatung-katung di Banda Aceh. Ratusan pengungsi tersebut ditolak di semua lokasi. 135 pengungsi Rohingya yang kemarin tiba di Lamreh Besar ditolak warga dan kini menempati kantor Gubernur Aceh. Padahal sebelumnya mereka sempat diantar ke kamp pramuka di Kabupaten Pidi, namun lagi-lagi ditolak warga. Hingga kini UNHCR dan perwakilan pemerintah belum terlihat di lokasi pengungsian. Tidak hanya di depan kantor gubernur, pengungsi asal Rohingya ini juga menempati beberapa titik di pusat Aceh. Mereka berada di taman-taman kota pusat Aceh. Warga yang datang mengaku sudah mengantongi surat dari UNHCR. Nama Muhammad Amin. Muhammad Amin. Umur dia Muhammad Alom. Sini tulis itu salah Muhammad Alom. Usia? Nak Muhammad Alom. Umur 35. 35. Sip. Hingga kini pemerintah masih berdiskusi dengan UNHCR terkait nasib pengungsi Rohingya. Pemerintah juga akan menindak tegas bila ditemukan praktek tindak pidana penjualan orang terkait etnis Rohingya. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Melihat tingginya penolakan atas kedatangan pengungsi Rohingya, untuk sementara UNHCR akan memindahkan mereka ke bumi kemah Sulawah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Pidi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ratusan pengungsi Muslim Rohingya berjuang untuk mendapatkan perlindungan setelah beberapa kali ditolak masuk warga Aceh. Lonjakan kedatangan pengungsi konon merepotkan warga akibat kenaikan kasus perdagangan manusia dan tindakan nekat para pengungsi yang tidak terkendali.
Sejak bulan November, lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya telah tiba dengan perahu di Provinsi Aceh. Beberapa di antaranya ditolak mendarat oleh warga, seperti di Kabupaten Aceh Utara, Pidi, dan Pulau Sabang, sehingga memicu kekhawatiran dari organisasi hak asasi manusia. I come here for united with my family, but now they not accepted us. But there are so many people are getting sick more than before. You can see. Perahu lain yang membawa lebih banyak pengungsi masih hilang. Badan Pengungsi PBB memperingatkan orang-orang di dalamnya bisa meninggal jika tidak ada upaya lebih untuk menyelamatkan mereka. Kepala Perwakilan Badan Pengungsi PBB untuk Indonesia, Anne Maiman, pada hari Minggu mengatakan pengungsi Rohingya membutuhkan tempat yang aman dengan bantuan pemerintah Indonesia. We need to first find a place where they can settle, and then the next steps will be discussed. But can we first secure them? Otherwise, you're going to lose some of them. These kids, you have many kids there. They haven't eaten anything for 8 hours because we are searching. So let us try and settle them for a bit of time and then take next step. Sekitar 740.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus 2017. Kondisi ini menyusul kampanye pemberantasan pemberontakan yang brutal oleh pasukan keamanan Myanmar. Sementara tentara Myanmar dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran ribuan rumah warga Rohingya, dan pengadilan internasional sedang mempertimbangkan apakah tindakan mereka merupakan genosida. Para pengungsi telah berusaha mencari perlindungan di negara lain, termasuk Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Perindo terus berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas di tanah air. Melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo bertekad memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat, khususnya di Tangerang Selatan, untuk mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Banyak masyarakat di Tangerang Selatan masih kesulitan mendapatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan sekolah menengah hanya 15% dari jumlah sekolah dasar. Hal ini menjadi tingkat keterserapan siswa sangat minim. Ketimpangan ini menjadi sorotan caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Budi Juanda dan Bambang Pamuji, caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5 dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Setelah mereka lulus SMP mau masuk ke negeri, itu kesulitan. Padahal mereka itu memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena terjadinya khusus Tangerang Selatan ini masih ada oknum-oknum bermain KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme masih ada. Untuk masuk ke sekolah negeri mereka harus bayar 15 juta, 20 juta baru bisa masuk sekolah SMA negeri. Inilah menjadi keprihatinan saya. Anak-anak putus sekolah, anak-anak drop out, kemudian juga tidak tertampungnya anak SD ke SMP dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih perlu mendapat perhatian. Tidak sebanding ya. Menurut hemat saya belum sebanding dengan anggaran negara yang diatur di dalam salah satu undang-undang bahwa minimum 20% akan pendidikan, tetapi masih belum. Faktor kemiskinan juga menyebabkan banyaknya siswa putus sekolah di Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah Indonesia kembali mengevakuasi satu warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina. WNI yang dievakuasi adalah salah satu relawan Mercy, Farid Zanzabil Al-Ayubi, yang menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah, saya sudah keluar dari perbatasan Rafah dan sekarang saya menuju ke Kairo. Pemerintah Indonesia mengevakuasi satu warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina. WNI yang dievakuasi adalah Farid Zanzabil Al-Ayubi, salah satu dari 3 relawan Mercy yang menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tim evakuasi membawa Farid ke Kairo, Mesir, dan akan memfasilitasi repatriasi segera ke Indonesia.
kita berhasil kembali mengevakuasi 1 warga negara Indonesia atas nama Farid Zanzabil Al-Ayyubi keluar dari Gaza. Mas Farid adalah relawan Mercy yang sebelumnya menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Sejak Rumah Sakit Indonesia tidak beroperasi, Mas Farid beserta relawan Mercy lainnya berada di Gaza Selatan. Situasi di Gaza masih sangat berbahaya. Israel masih terus melakukan serangan pasca selesainya jeda kemanusiaan. Saat ini, serangan Israel bahkan telah menyasar sebagian Gaza Selatan, terutama di wilayah Khan Yunis. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, di mana kita telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Bribda Eklesia, silakan dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini. Baik, terima kasih Samuel dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Mengingat saat ini memasuki jam istirahat perkantoran, namun masih terbilang cukup lancar dari berbagai arahnya. Yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke Kuningan pada siang hari ini tampak cukup ramai. Terlihat antrian kendaraan jelang traffic light yang berimbas hingga 300 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran juga tampak ramai, kondusif, lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan juga terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Mampang yang akan menuju ke Semanggi juga tampak ramai, lancar. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan lajur busways dikarenakan dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Dan bagi para pejalan kaki yang berada di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Dan kembali kami informasikan bahwa ganjil genap akan kembali berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kendaraan dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Samuel. Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.